Iya udah dapet apa-apa lu malah bilang begitu. Temen boxing gua lagi. Serius? Iya si Sapri. Oh itu ya. Hah? Iya, Sapridun. Iya, cowoknya. Sapidun. Kalau Teteh kenal si Sapi gimana orangnya? Oh, Menyangka nggak sih? nggak nyangka gue. Gak nyangka gue begitu ya ternyata. Lu Sapri lu biasa. Lu kalau juga mau nantang call out boxing si Dewan juga ya dia opa-opa menye-menye ya kalah lah sama lu yang penting sih ya. Bab perempuan berpaling dari pasangannya ya nah habit sih. Karena kalau memang dia bilang karena ini karena itu no reason. Kalau emang cinta ya cinta aja ya bakalan stay ya kan mau punya 3 anak 4 anak 5 anak itu kan you already decide then ya udah gitu. Kalau ada yang pertama akan ada yang kedua, akan ada yang ketiga, ada yang keempat, kelima. Oh gampang, yang pertama aku ngelakuin dimaafin kok, yang kedua dimaafin juga kok, yang ketiga dimaafin juga kok, sampai seterusnya ya. Terus emang nggak capek ini hati bos. 6 anak. 6 ya. Kalau uminya lagi pergi ya kayak sekarang nih uminya lagi umroh kan nih, yang ngurus kita gitu, ngurus. Yang satu mau misalkan ada berkuda, yang satu lagi mau jujitsu, satu lagi misalkan lagi ada perlombaan, atau lagi ada apa ya. Yang satu lagi masih TK sekolah kayak. Gua nggak setuju dengan cerita orang yang bilang capek ngurus anak, kita udah capek kerja segala macam. Enggak, beda kok. Rasanya tuh kayak kita nge-refresh lagi kok. Kalau pusing-pusing dikit anak-anak begini gitu tuh ada pastilah. Cuma selama kita nikmatin insya Allah nggak akan kita rasain. Kalau pusing anak-anak ya alhamdulillah sih ya paling gue ibadah, sholat dulu gitu, selesai sholat berdoa bentar, zikir bentar, terus udah fresh lagi. Semakin diberkahi Allah, semakin diridhoi Allah, rezekinya berkah berlimpah. Allah beri anak cucu keturunan yang solih-solihah. Allah jadikan iman Islam istiqomah sampai kelak kita semuanya jumpa lagi di jannah. Dan atas apapun yang terjadi, Allah beri yang terbaik di dunia dan akhirat. Sehat-sehat, Kak Dehun. Kak Dehun berkah, Kak Dehun sehat. Ikut kajian buat gue tuh penting banget buat laki-laki, ya sangat penting sekali karena dia berkewajiban untuk ngajarin istrinya dan anak-anaknya. Jadi dia harus belajar, ikut kajian dan segala macam. Yes, wajib, jawaban gue tuh. Nah pemirsa, akhirnya kita sampai juga setelah kurang lebih 10 jam melewati perjalanan udara dan juga darat. Kita akhirnya sampai di Kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkil di daerah Aceh. Dan kita akan bertemu dengan para tetangga yang sudah baik hati terhadap Bu Imelda Safitri yang baru-baru ini viral karena ditalak 3 ataupun diceraikan oleh sang suami karena suaminya telah lolos P3K. Nah kita akan langsung bertemu dengan sosok ibu-ibu yang baik di sini ya. Ibu, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Ini dengan Ibu Bu Pina ya? Iya Bu Pina. Oke, Ibu ini tetangganya Bu Imelda Iya, semua. Iya. Kamu masuk aja kita dulu nak, maghrib nak. Oh iya masuk dulu boleh. Masuk aja kita dulu ya nak. Wah pemirsa, baik banget kita disambut dengan hangat oleh para tetangganya dan juga Ibu Pina. Kita juga sempat dimasakin ya Bu ya. Tadi memang sudah ngabarin dari siang ataupun pagi bahkan Ibu masak ya Bu ya. Iya, sama ibu-ibu semua. Menyambut anak saya datang dari Jakarta. Terima kasih Bu ya. Enggak ya apa-apa. Enggak ada repot nah, enggak ada sedikit enggak ada repot. Nah pemirsa, hari ini kita dimasakin sama Bu Pina dan juga semua ibu-ibu di sini. Iya, Ibu kita boleh tahu nggak ini ada masak apa aja Bu hari ini? Ini paca. Yang mana boleh sambil ditunjukin? Ini panggang paca. Ini anyang, ini sate lokan. Rendang lokan. Dibuat sepenuh hati sama ibu-ibu untuk menyambut kedatangan kita. Makasih banyak ya Ibu ya. Oke. Habis ini kita mau nyicipin makanannya. Kayak mana ya? Jauh kali lah perubahannya. Senang, syukur alhamdulillah lah. Ada yang selain kami, ada yang memperhatikan dia. Berubah. Sebetulnya berubah, dia cantik kali nak. Yang Ibu bilang itu benar dikasihnya nak. Ibu benar, Ibu pesan sama dia betul, rupanya terkabul nak semuanya.
Makin si Melda dalam kesuksesannya ini nak, saya berterima kasih sama si Melda. Bisa dia menaikkan derajat dirinya sendiri, bisa dia berdiri di kakinya sendiri nak, untuk membesar-besarkan anaknya. 4 hari cuman nasib Melda dirubah dengan keindahan semuanya, dengan kesenangan. Iya, sebetulnya kan kalau kita juga punya rezeki ya, selain orang tua, keluarga dekat, tetangga itu adalah keluarga yang terdekat juga. Jadi memang kalau aku sih sangat mengapresiasi ya, bahwa kalau ada fenomena atau kejadian di mana tetangga itu peduli, itu membuat kita semakin paham ya, bahwa kehidupan bertetangga tuh harusnya seperti itu, bukan cuek, ada yang susah gitu. Jadi aku termasuk salut nih sama tetangganya, dan ternyata kan masuk ke media sosial akhirnya banyak orang berbondong-bondong. Nah itulah bangganya tinggal di Indonesia ya. Masyarakat untuk bergotong royong tuh masih banyak empatinya. Kalau ibu ditanya untuk ambil imbalan, saya tidak tahu. Nah, karena jiran tetangga pun nggak ada membilang, yang merangkul dia nggak ada bilang, oh dia nggak ada kasih duit, nggak ada bilang ibu-ibu ini. Cuman Melda udah senang ya Kak Pina, iya. Sama-sama senang kita semua ya Kak, iya. Cuman anakku Sela, terima kasih banyak membawa ibu ke umroh. Tangan malaikat Sela menolong ibu ke umroh ke Tanah Suci untuk ibu bertobat. Mana tahu ada salah ibu di dunia ya nak. Namanya saya, gimana dibilangnya nak, namanya saya manusia biasa. Tentu saya ada kesalahan, ada kesilapan semuanya ya nak. Kami ibu-ibu sini bukan untuk minta imbangan sama dia, tidak. Yang penting kami sekarang dia bahagia, dibesarin anaknya. Hanya itu doa kami semuanya di sini. Ibu di video itu kan viralnya berarti di depan sini. Ini pas di sini. Saya menjerit pas di sini. Saya menjerit di sini. Saya marah pas di sini. Inilah pas kita nih di sini. Melda berdiri di situ. Saya marah itu nak, bukan saya dibuat-buat, spontan. Spontan saya marahnya karena rasanya pilu hati saya nak, pilu. Ditinggalkan si Melda, Bu ya, ada mana anaknya? Itu kejadiannya di sini ada mobil ya Bu ya, di sini. Ini mobil. Mobilnya di depan sini. Iya. Di sini foto baru di sini kan. Di sini. Bahkan lebih pilunya saya nak, keberangkatan si Melda waktu mobil berbelok di situ, saya memang betul-betul merasa kehilangan. Inilah rumah si Melda nak. Masuk aja nak. Inilah kenang-kenangan rumah si Melda. Inilah kenang-kenangan. Inilah kenang-kenangan. Bahkan rak piringnya ditinggalkannya untuk yang menyewa rumah. Itu barang dia tuh. Steling-steling bekas jualannya ini nak, ini nak. Oh, di sini. Ini. Ini dia punya. Ini dia punya. Ini dia punya. Kenapa ini Melda nggak dibawa deh? Oh, kasih sama si Maya Kak. Karena biar aja lah Kak, dia kan menyewa rumah, yang menyewa rumah ini pun anak yatim, istri suaminya meninggal nak. Di sini adalah bagian dapur di mana Melda sering beraktivitas di sini ya Bu ya, memasak, mencuci dan lain-lain. Ini juga ada kamar mandinya. Ini sih ada barang-barang yang dibuanginya. Kenapa dibuangi dek? Udahlah Kak, biar aja. Tuh dibawa tuh. Nah pemirsa, ini kan ada satu bagian yang apa namanya, seperti pintu gitu ya Bu ya. Pintu belakang. Pintu belakang, terus ternyata barang-barangnya banyak yang dibuang di bawah sini dan tidak dibawa ya Bu, karena mungkin tidak muat juga kalau misalkan kemarin masuk mobil. Nggak masuk nak. Ini berarti ini tempat kamarnya ya Bu ya? Iya, kamarnya ini. Oh Ibu, ini kok bolong gitu Bu? Memang kayak gini rumah kami nak, rumah Caritas memang kayak gini nak. Kami di sini bukan orang kaya. Inilah rumah Melda dulu, kamar Melda. Tapi ini sudah dipakai orang. Nah. Waktu itu mungkin gambarannya kayak gini juga Bu, kasurnya dari kasur apa, kapuk gitu ya Bu ya? Iya. Misalnya ini adalah rumah Bu Mida yang cuman beda berapa rumah aja ya Bu ya dari rumahnya Mbak Melda ya. 3 rumah aja. Di sini kita akan melihat barang-barang apa yang mungkin pernah dijual oleh Mbak Melda kepada para tetangga. Inilah susun yang dijualkan Ibu. Sini aja di atas meja aja, mau pulang. Karena dia katanya mau menambahin ongkos untuk pulang dan untuk makan di jalan nanti untuk anakku, katanya entah di mobil nanti gimana mau makan. Ya berapa Mel, aku bilang. Ya terserah Ibu lah, kau nak bayar aja limpul 50.000 katanya. Ya iya Ibu beli kata Ibu kan, Ibu bawa pulang.
Sebelumnya Kak Melda pernah jualan tas dan sendal. Jadi kami para tetangga juga menanyakan, Kak, sisa-sisa jualan Kakak dulu mana? Datang Kak Melda itu mengeluarkan kan. Jadi ini Kak Melda menjualkan sama kami di diskon serba 15.000, sendalnya juga banyak, sepatu gitu. Emang harga aslinya berapa? Harga aslinya mulai dari 65.000, kadang ada yang 90, itu kan jualannya dulu kan. Jadi ya udah apa untuk kalian kali 15.000 aja bayarin gitu untuk nambah-nambah ongkos Kak Melda ke sana. Nah pemirsa, saat ini kita sudah ada di pasar apa Ibu? Kamis. Pajak Kamis. Pasar Pajak Kamis. Oke, nah ini seperti inilah kondisi pasarnya. Di kiri kanan sudah ramai sekali, banyak orang yang jualan sayuran ya Bu ya, bahan masakan, terus ada perabotan juga. Sini banyak beca-beca ya, karena memang ini adalah transportasi utama di Singkil Aceh ini ya Bu ya. Biasanya Mbak Melda jualan sebelah mana Ibu? Biasanya sebelah sana nak, sebelah sana dia nak. Yuk ke dalam kita. Oh di dalam. Ya ke dalam kita. Nah pemirsa, ini adalah lapak jualannya Mbak Melda Safitri. Kita bisa lihat di kiri kita. Ini ada satu ibu yang berjualan seperti kerupuk ya Bu ya, ada tempe juga dan lain-lain. Oh iya, berarti biasanya lapak yang kosong ini punyanya Mbak Melda? Kosong ini lapak Melda. Oh di sini ya. Dia selalu duduk sama muka melasnya, muka kasihannya di sini. Di sini dia duduk. Biasanya Mbak Melda jualan apa aja Bu kalau di sini? Ini cabai bawang. Cabai bawang. Sampai pulangnya jam berapa Bu? Jam 1. Jam 1. Dia tuh jualan lagi di pajak sana, dia pajak sore. Dari sini sampai jam 1 terus pindah lagi ke yang sore sampai malam ya, lagi. jam 3 sampai malam. Mbak Melda tuh orang yang seperti apa sih Bu? Orang ceria dia. Nggak mau ada kesedihan tuh, nggak nampak dia. Ini sedih juga tengok ya kejadian dia tuh. Bagaimana itu dia sakitnya mencari makan. Dia bisa digitukan sama lakinya. Macam itulah dia sedihnya mencari makan. Jam 10 malam keluar, pagi jualan lagi, belanja lagi sore, malam lagi. Itulah dia. Berarti di sini sama Bapak jualannya sebelahan sama Mbak Melda? Iya. Ya di sini, pas di sini. Iya, pas di situ ya. Jualan cabai, bawang. Kalau hari Kamis lah ya kan. Kalau hari Senin lain juga. Beda lagi. Sehari-hari yang dilihat Mbak Melda tuh sosoknya seperti apa sih? Oh, kalau dia baik. Kalau malam Minggu sama malam Rabu kami tetap itu belanja bareng sama dia. Aku naik becak, dia naik kereta kan. Tidak pernah nggak sih suaminya datang untuk mendampingi? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau dia belanja sama ibunya dia, Melda itu. Bawa anaknya kan ke Rimo. Karena dia kan merantau dia ke kan sama-sama di situ. Jadi kan kami sebagai kaum wanita merasa nggak nerima juga kan, kok gitu, kok sempat kayak gitu. Tapi kan yang tahu itu kan rumah tangga dia sama suaminya. Kami cuma melihat dari luarnya aja. Yang isinya itu kan orang itu yang tahu. 2021 orang ini nikah 1 minggu siap nikah. Imelda pernah ngomong, Kak, kayak mana Jakpar nih, bilangnya marah-marah bilangnya kan. Nah, kenapa rupanya sikit marah pulang, sikit marah pulang. Kalau udah pulang susah baliknya. Kalau saya nengok orang ini sering kayak gitu tadi, sering orang itu cekcok. Permasalahan itu yang ada saja gitu. Dan kita sudah dapat kontaknya dari sanak saudara. Akhirnya kita akan coba untuk menelpon apakah bersedia untuk dimintai keterangan terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini. Mungkin kita coba telepon ya pemirsa.
Misalnya kita sudah mencoba dan terus berusaha untuk menghubungi Jafar dan juga pihak keluarga, kan tetapi seperti yang dilihat tadi kami menelpon pun ternyata tidak ada jawaban dari pihak Jafar sendiri.